Nggak tahu, sepertinya ini Pak Joko Widodo itu masih cawe-cawe. Presiden? Ya presiden, ya masih cawe-cawe, walaupun sudah sempat berani memanggil pimpinan partai. Jadi petugas partai memanggil pimpinan partai. Pimpinan datang, nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi setelah itu terjadi dinamika yang luar biasa, pergolakan luar biasa, seperti taifun yang melanda Beijing. Nah, kemarin ini kan Bu Mega, Queenmaker, yang punya 2 tokoh petugas partai, ya, tapi sekarang petugas partainya manggil pemilik partai. Nah, ini petugas partai ini yang Bapak Presiden Joko Widodo, saya pikir sudah selesai percawe-cawe, tapi ini barangkali cawe-cawe di belakang layar, tidak muncul banget. Nah, terjadilah sekarang, ya, permutasi dan kombinasi baru di dalam percaturan Pilpres. Jadi petanya itu sekarang, Bib, ya, yang koalisi tersandera yang kita bicarakan beberapa minggu yang lalu, betul-betul mereka itu sebagai rawat jalan, itu di belakang layar tentunya ini dicaplok. Jadi kalau kita simak dengan kondisi yang terakhir ini, nah ini kita lihat ya, jadi ini sudah agak susah menghafal ini. Jadi Gerindra, lihat catatan rupanya. Dan awal-awal ini bocoran dari mana nih? Dan awal-awal ini yang selalu berselancar ini. PBB, Partai Bulan Bintang. Ya, itu udah gabung. Sekarang Golkar, ya, PAN, PKB, ini yang rawat jalan. Yang kita sebut 2 minggu lalu ini adalah koalisi tersandera. Mereka di-endorse masuk ke Gerindra. Nah, Macan yang tadinya sudah mulai agak tua, ya dengan gebrakan-gebrakannya, sekarang itu jadi bisa bangkit kembali untuk tidur. Oh gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Prof. Abbas Taha. Bisik-bisik kenegaraan yang makin menghangat. Makin menghangat. Cecep, Prof. Alhamdulillah, Bib. Cuma susah untuk tidur ini. Waduh. Ya, biasanya tidur tuh karena lelah, capek, gangguan pikiran, ya. Jadi ini gangguan yang muncul ini karena apa? Tadinya saya berharap, ya, udah selesai lah, ya. 3 pasangan capres ya maju, ya. Jadi Muldoko efek. Ternyata nggak tahu, sepertinya ini Pak Joko Widodo itu masih cawe-cawe. Ya presiden, ya masih cawe-cawe, walaupun sudah sempat berani memanggil pimpinan partai. Jadi petugas partai memanggil pimpinan partai. Pimpinan datang, nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Ujung-ujungnya partai mana yang dipanggil nih, Prof? Ya Banteng lah, gitu ya. Tapi setelah itu terjadi dinamika yang luar biasa, pergolakan luar biasa, seperti taifun yang melanda Beijing. Kalau nggak salah, Prof, waktu itu saya ingat itu kan hampir semua kan dipanggil, ya. Tapi kecuali ya Nasdem ya. Itu Bu Mega dipanggil, tapi Bu Mega nggak lama, sebentar aja katanya. Ya itu dulu udah lama itu, sebab sekarang ceritanya sudah cerita hari, jam, dan detik ini. Itu kan sudah bulan-bulan yang lalu. Nah,
kemarin ini kan Bu Mega, Queenmaker, yang punya 2 tokoh petugas partai, ya, tapi sekarang petugas partainya manggil pemilik partai. Dan pemilik partai ini itu sudah punya dinasti, ya, mulai dari Soekarno, Bu Mega, Puan yang akhirnya telah menjadi, ya, Queenmaker ya. Ya, Queenmaker dan layak, ya, karena beliau belajar dalam perjalanannya itu sehingga memimpin DPR. Nah, ini petugas partai ini yang Bapak Presiden Joko Widodo, saya pikir sudah selesai percawe-cawe, tapi ini barangkali cawe-cawe di belakang layar, tidak muncul banget. Nah, terjadilah sekarang, ya, permutasi dan kombinasi baru di dalam percaturan Pilpres. Jadi petanya itu sekarang, Bib, ya, yang koalisi tersandera yang kita bicarakan beberapa minggu yang lalu, betul-betul mereka itu sebagai rawat jalan, itu di belakang layar tentunya ini dicaplok oleh Pak Joko Widodo. Kan belum lama kan Cak Imin dan Erlangga itu kan sudah merapat ke PDIP, ketemu Mbak Puan, sudah bermesra-mesraan. Iya, tapi kan itu kan lagu kemesraan, lagu, ada lagu, ya, belum definitif. Nah, rupanya kemesraan ini, ya, diambil alih ini oleh percawe-cawean, kemudian dicomot, diambil, dibawa ke tempatnya Gerindra, gitu. Jadi di dalam kondisi terakhir ini, ya, ini barangkali semacam rebound daripada Bu Mega dulu mencomot Ganjar Pranowo dari tangan dan dari pangkuan Pak Jokowi menjadi kembali anak didik, anak asuh daripada Bu Mega. Maka digadang. Nah, ya. Dan itu udah jalan deh. Tinggal sibuk mencari cawapres. Udah ada cawapresnya banyak tuh. Banyak ya, beberapa. Jadi kalau kita simak dengan kondisi yang terakhir ini, nah ini kita lihat ya. Jadi ini sudah agak susah menghafal ini. Jadi Gerindra, lihat catatan rupanya. Dan awal-awal ini bocoran dari mana nih? Dan awal-awal ini yang selalu berselancar ini. PBB, Partai Bulan Bintang. Ya, itu udah gabung ke Prabowo. Iya, lebih awal karena dia sudah lihat ini, karena memang cermatannya bagus. Ajam, ya. Sebagaimana mencermati di Hotel Horizon, orang sibuk dukung 02, langsung dia berselancar masuk mendukung 01. Nah, maka umat langsung berkata, bener nih bibit ini begini. Nah, udahlah ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya adalah, kalau itu Prof, saya ingat toh, itu ada kekecewaan waktu itu masalah Cagup itu, Cagup Gubernur tuh, mereka udah siap-siap waktu itu, Pak Yusril udah siap-siap mau menghadap Prabowo, tiba-tiba yang diusung Anies. Ya, tapi gitu. Begini, Bib, di dalam ya, kalau dia partainya mewakili berbasis Islam, partai Islam, dia mesti istiqomah. Dia harus berjalan di atas rel perjuangan syariah. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi Islam diakomodir di dalam Piagam Jakarta yang didekretkan oleh Bapak Presiden 5 Juli tahun 59. Jadi dari kacamata saya sudah. Ya, saya juga sempat heran waktu itu kan, pernah kecewa kan dengan Prabowo kan, gara-gara tidak jadi diusung sebagai Gubernur DKI kalau nggak salah waktu itu kan. Iya. Yang terpilih waktu itu kan tinggal 2 tuh, antara Yusril dan ada 3 nggak salah, ada Yusril, ada Sandi, ada Anies kan. Oke deh, sekarang kita nggak bahas itu tuh sudah masa lalu dan telah berlalu. Ini sekarang yang cawe-cawe ini nggak mau berhenti juga Pak Joko Widodo nih. Jadi yang baru nih. Jadi ini PBB ya. Nah, tadinya ya enggak ketemu dengan Mega. Lah sekarang akhirnya di Gerindra. Sekarang Golkar ya PAN, PKB
ini yang rawat jalan. Yang kita sebut 2 minggu lalu ini adalah koalisi tersandera. Mereka di-endorse masuk ke Gerindra. Nah, Macan yang tadinya sudah mulai agak tua, ya dengan gebrakan-gebrakannya, sekarang itu jadi bisa bangkit kembali untuk tidur. Oh gitu. Ini bangkit kembali terakhir untuk tidur karena usia dan juga karena perilaku politik yang dilakukan oleh beliau, ya. Nah, jadi Pak Prabowo Subianto ada grupnya. Kemudian ya Ganjar Pranowo, nah ini P3 masih, ya kira-kira begitu. Nah kemudian diam-diam ini Oso, ya Hanura berada di sana. Juga dengan Perindo. Kalau partai-partai yang belum punya wakil di DPR jangan dihitung, Prof. Ya, tapi betapapun nggak dihitung dah. Ini kalau seperti Perindo punya duit, modal ini. Iya, tapi tidak memenuhi threshold. Yang penting kan threshold dulu nih. Ya, kalau thresholdnya PDIP nggak perlu siapa-siapa, jalan sendiri melenggang selesai. Udah ada P3. Ya, enggak, artinya beliau sendiri ini Banteng ini sudah 20 lebih, sudah melebihi dia. Cuma ada satu masalah, Prof. Apa itu? Kalkulasi ini kan menjadi satu yang sangat diperhitungkan gitu loh. Gimana pun juga kan ini namanya mau bertarung ini yang karena lawan ini koalisi perubahan ini yang begitu hebat sehingga pihak seberang itu dengan hitungannya sangat cermat. Ya ini kajiannya kuantitatif atau kualitatif, Bib? Dua-duanya. Iya, kombinasi. Semua itu. Aduh, ya karena, iyalah. Karena gimana pun juga ini koalisi perubahannya sudah begitu mantap. Capres maupun cawapresnya sudah ada semua. Terus koalisi perubahan juga. Cawapresnya sudah ada kan? Belum koalisi perubahan. Itu kan adanya di kantong rahasia itu rahasia, bagian dari strategi. Oh, bagian dari strategi. Iya, so, terakhir itu kan pilihannya sudah makin mengerucut lah antara karena ketiga partai ini sudah tidak lagi mempermasalahkan siapa cawapres karena hak veto terhadap calon presiden Anies Rashid Baswedan. Jadi koalisi perubahan fokus kepada mengantisipasi kecurangan, memperkaya gerakan, melakukan penguatan di segala sisi. Yang desa kita ini berjumlah berapa ya? 800.000 ya yang harus disiapkan untuk di TPS. Nah, jadi karena itu maka partai pendukung, ya partai pengusung, kemudian relawan ini harus bahu membahu untuk mengamankan. Jangan lagi terjadi pada 2019 banyak umat manusia yang tewas, yang kemudian ID menyatakan tanda kutip. Jangan sedih. Ya. Oh, ya. Jadi kalau kita ingin ingat makin sedih akhirnya. Lebih bagus kita melihat peta terkini ya, lihat peta politik terkini ini memang semakin hari yang kita harapkan setelah Lebaran Haji itu semakin mereda, tapi kenyataannya semakin memanas. Mencaplok kan masih caplok mencaplok ya, mengendorse. Tapi hebatnya apa? Yang bermain ini di belakangnya ada. Sementara kan ada dugaan oligarki ya. Dan memang iya. Tapi di samping itu ada ini, think tank-nya itu ada. Pastilah, Prof. Kalau dulu itu CSIS ya. Pasti ada. Think tank itu tidak bisa lepas. Namanya think tank itu tidak bisa lepas, harus ada. Tanpa think tank tidak bisa jalan, gitu loh. Selalu adanya di belakang layar. Tapi think tank ya. Tapi bukan tank yang babak belur Ukraina punya dihajar sama Reserve ya, sama tentara-tentara. Kembali lagi ke topik kita, Prof. Pilpres dan Cawapres ini kan kalau kita selalu mengingatkan agar presiden itu betul-betul netral. Netral, tidak memihak, sehingga dengan tidak memihak, tidak mengendorse siapapun, pemilunya akan berjalan tentram. Sulit, Bib. Yang namanya manusia kalau sudah kerasukan. Kerasukan tanda kutip, ya. Apalagi sekarang ini misalnya
pimpinan negara ini sedang membangun dinasti baru. Tunasnya baru muncul, belum cukup siap untuk ditanam, tapi dipaksakan. Walaupun sudah dikasih karbit, walaupun sudah dikasih ya pupuk buatan, di mana pupuk buatan itu terkait dengan masalah hukum. Ya, diberi modal, diberi kesempatan bisnis dan sebagainya. Tapi itu menambah catatannya, seperti yang Ubaidillah sampaikan. Ingat Ubaidillah memperkarakan ini. Ya dinasti yang sedang dibangun ini, dan satu di-endorse masuk ke Depok lagi. Aduh. Itu sudah jelas, Prof. Sempat disinggung oleh Denny Indrayana sebagai profesor ya, pakar hukum tata negara ya. Salah satu pintu masuk pemazulan itu diantaranya masalah tadi. Itu salah satu. Memang ada beberapa masalah yang ramai kemarin diinformasikan tentang pemazulan. Itu ya pemazulan suatu hal yang konstitusional ya. Tapi butuh proses gitu. Nah itu diantaranya pintu masuk itu ya yang Prof sebutkan tadi. Pemazulan jalan, people power jalan. Sekarang yang lagi membuat adrenalin Bu Mega ini, ya, karena apa? Bergabungnya koalisi tersandera tadi masuk dalam gerbong Gerindra. Maka saya bilang kalau Sandra menyandra ini ya seperti kita anjurkan supaya dibuka saja, diklirkan sehingga tidak menjadi beban sejarah. Nah, ini kan akhirnya nyambung terus, Prof. Bayangkan, katakan Golkar ini sebagian besar kan pendukung di bawah itu kan mendukung perubahan. Betul. Senior mendukung perubahan. PAN mendukung perubahan. PAN mendukung perubahan. Kalau namanya partai PKB itu kita nggak tahu jelas ya, karena belum terdengar dia di bawah yang mendukung siapa masih belum terdengar. Tapi kalau P3 sudah di bawah. Kalau P3 udah kelihatan di permukaan ya, udah muncul ya, mendukung di mana-mana. Terus Golkar juga muncul. Tapi kalau yang namanya dipaksakan terus tentang Sandra menyandra ini, dampaknya itu di partai bisa pecah semua, Prof. Iya, barangkali begini. Nanti satu saat maka akan terjadi, marilah kita kumpulkan yang berserakan. Yang berserakan ini dikumpul, ditiupkan hidayah ke dalam diri mereka, maka akan menjadilah mereka anak bangsa yang membangun. Sehingga bisa mendukung gagasan-gagas besar daripada Anies Baswedan. Apa gagasan terakhir? Beliau bicara tentang eksistensi NKRI di dunia internasional. Ya, saya masih kembali lagi ke fokus yang tadi, Prof. Fokus tadi antara katakan yang empat. Kok ngebet banget soal ini? Iya, 4 partai ini kelihatannya kan keren. Loh iya, hebat. Ya Golkar memang hebat. Ini kan partai legendaris. Tapi kalau saya memprediksi boleh Dok, boleh. Tapi tidak pakai wangsit kan? Enggak. Ini gara-gara wangsit. Oh, gara-gara wangsit. Gara-gara wangsit hingga sudah itu mau cari jalan keluar, sudah merapat ke PDIP mencari semacam ya solusi ya. Kalau PKB bilang itu kalau memang tidak ada kejelasan dengan Gerindra ya kita pindah ke PDIP. Nah dalam proses ya ujuk-ujuk, Prof nih. Ujuk-ujuk tahu diumumkan 4 pasangan ini 4 koalisi besar namanya. Iya. Nah ini kan bikin gempa politik lagi, Prof. Kenapa nggak sih bilang gempa politik? Coba aja nanti ke depan. Karena banyak yang terusik, terutama yang tadi yang sudah happy sebagai queen maker, sudah mulai ketemu, mencari solusi bagaimana. Kan kalau solusi ini tidak dicari kan tidak akan pecah, Prof. Ya, jadi kalau di kubunya PDIP ini, saya yakin ya enggak. Terah Soekarno dan para Soekarnois tetap tidak rela kalau Puan tidak muncul. Itu sudah kita prediksi dari awal. Sudah, tapi ini sekarang makin menguat. Iya, karena kan ini kan kita udah bilang waktu itu kan ini testing the water. Gitu. Ada salah satu kandidat yang memang memungkinkan. Ya coba aja kita pasarkan. Yang namanya marketing kan. Dipasarkan dulu, ya begitu tidak ada demand-nya ya. Masa mau diterusin? Iya, jadi ini ada digital marketing within the political action. Nah, katanya. Kalau jadi sudah sekarang coba demandnya tidak kelihatan, ya sebagai orang yang ahli
marketing berpikir berkali-kali karena ini kan mau menang. Ya, mau Setidak-tidaknya nih Bro ya. Menang itu dalam kategori kalau tidak menang di presidennya, wakil presiden. Kalau tidak wakil presiden, menang di DPR. Kan gitu kan? Jangan sampai kursi di DPR itu juga merosot, habis gitu loh. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kelihatannya begini, Bib. Kalau analisis saya, dengannya pergolakan juga PDIP di bawah juga terpecah. PAN babak belur pecah. PKB juga demikian. PAN demikian ya. Nah, tetapi yang koalisi perubahan semakin solid, ya. Dan di sini saya yakinkan, dan biasanya jegal-menjegal bisnis juga supaya tidak berkembang kan. Tapi saya yakin begitu ditetapkannya Anies Baswedan sebagai capres nanti pertengahan Oktober atau akhir September ya, dalam jadwal itu rakyat itu akan otomatis memasangkan bendera dan berteriak. Bayangkan, Prof, itu udah rame, udah kibat di mana-mana. Bukan, ini nanti itu akan bagaikan banjir bandang. Udah, sekarang udah begitu. Masa nggak ngamatin, Prof? Ini di mana-mana Anies muncul di situ, apa namanya? Ini bukan di mana Anies muncul. Ini seperti yang Bung Hatta bilang, janganlah lampu terangnya di kota. Itu dikuatkan karena betapapun lilin-lilin yang kecil di pedesaan inilah yang menerangi NKRI. Garis besarnya begitulah. Ini ujar daripada seorang tokoh yang santun, yang lembut, sebagaimana menantunya Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Wah, ini sehat dia, masih sehat betul. Saya terakhir waktu itu rapat di hotel di Blok M dalam rangka memperingati Bung Hatta berapa tahun ya waktu itu lupa saya. Tapi beliau masih muncul. Dan dia itu beda sendiri dengan adiknya Sri Bintang Pamungkas. Itu generasi saya. Prof, kembali lagi ke cawe-cawe lagi. Nah, kembali dampak cawe-cawe ya. Yang berkali-kali kita mengingatkan agar pimpinan nasional ini sudahlah duduk di tengah-tengah ya. Manis gitu loh. Rapi sehingga gonjang-ganjing ini itu selesai. Kalau masih begini terus-terusan, Prof. Oke, jadi kalau begitu kita apresiasi sama siapa nih? Nggak ada ya? Bingung ya. Siapa yang mau di-appreciate ya? Iya, yang pasti koalisi perubahan itu kita apresiasi. Koalisi perubahan sudah jelas. Dia istiqomah, dia tenang, diganggu sana sini dia tidak tergoda ya. Ada yang ganggu sini, ganggu. Oh, dia tenang-tenang saja. Dan saya juga senang sekali, Bib. Sekarang juga walaupun sudah di kantong Anies, tapi mengerucutnya itu ada muncul suatu karikatur baru. Anies di tengah, AHY di kanan, di sebelah kiri Jenny Wahid. Ada baru, Bib. Nah, tetapi saya ingat Jenny di mana pertemuan mana katakan, oh AHY lebih cocok dengan Anies gitu. Nah, ini sinyal-sinyal ini. Dan waktu kan tinggal berapa nih? Agustus sekarang tanggal berapa? 14 ya? Nah, tinggal 16 hari. Masuk September. Bergulir terus. Dan sekarang ada juga yang bergulir terus, Bib. Yaitu ya pebisnis konveksi di Jawa Barat, khususnya Bandung. Itu yang masih bahas, Bob? Enggak, bukan. Saya itu seneng karena saya udah tahu arahnya mana, saya udah paham. Kemana itu? Jangan dah. Enggak usah disebut. Jangan dah. Aduh. Karena udah beberapa kali disebut dulu. Iya, karena begini, makin sering dihilang, makin ingat. Jangan, lebih baik kita ngingetin ini aja nih, ngingetin bagaimana caranya supaya gonjang-ganjing ya eskalasi politik ini tuh meredam. Tapi saya, Bib, yakin sekali Bu Mega dalam jam-jam mendatang atau besok itu akan melakukan satu manuver yang luar biasa terhadap kejadian kondisi ya enggak yang tersandera ini nyebrang ke Gerindra. Akan muncul permasalahan baru. Dan ini ya kalau kita tanda kutip kita anggap memang ya meyakini Joko Widodo atau Jokowi ini adalah petugas partai. Nah, ini ada cerita di Minangkabau, tapi sedang dikoreksi cerita itu. Si Malin Kundang.
Jadi ini Baru saya meninggalkan maknya dia barusan ini. mau saya mau sebut dari dulu ini. Jadi cerita si Malin gundang maknya, marah maknya. Begitu maknya berdoa, jadilah dia tempat wisata sekarang di Gunung Padang. Wah, itu saya sekarang menjadi wisata yang bagus. Tetapi ini sedang dilakukan kajian sejarah yang mendalam. Sebab apakah ia seorang ibu betapapun mendoakan anaknya seperti rasanya enggak? Karena kasih anak sepanjang penggalan kata orang Minang, bambu itu, tetapi kasih ibu sepanjang jalan. Nah, karena kasih ibu, maka saat kita memperingati Hari Kartini, Hari Perempuan, disitulah Puan dimunculkan, ya enggak, untuk menjadi nanti tokoh penerus daripada terahnya Soekarno. Ya, itu sudah kita prediksi Tapi kita harapkan, ya enggak, yang mengalir di dalam dirinya Puan itu, ya paling enggak 80% lah, ya enggak, darah-darah daripada Fatmawati yang konon ceritanya meninggalkan Pak Soekarno saat Pak Soekarno menikah dengan Hartini. Ini pribadi, tapi saya mencari. Semoga. Karena apa? Bu Fatmawati ini adalah anak tokoh Muhammadiyah. Ya. Prof, kembali ke Malin Kundang. Tertarik jadi, juga? Ya, bukan tertarik. Saya mempunyai satu kekhawatiran ya. Kekhawatiran banyak perumpamaan seperti ini itu sebetulnya ya sebagai proses pembelajaran ya. Karena pernah terjadi hal ini, ya kita mengingatkan dalam hal ini gitu loh. Mengingatkan Presiden Jokowi ini kan adalah petugas partai yang sudah diberi amanah selama 2 periode, didukung secara penuh gitu ya. Nah, jadi dalam bisik-bisik ini ya, selalu dari Peace Us Channel ini kita memberikan semacam, ya boleh katakan apa ya, dibilang sehat nanti kelebihan ya. Apa kira Prof yang patut kita sampaikan ini? Bisik-bisik ya. Bisik-bisik. Kita bisik-bisik, sudahlah gitu loh. Enough is enough gitu loh. Karena kalau semakin dilanjutkan semakin keruh gitu loh. Jadi sangat sederhana kok, sangat sederhana. Begitu beliau tidak mau diojok-ojok lagi oleh orang-orang yang memang punya kepentingan, selesai masalahnya. Ini kan orang yang diojok-ojok nih, orang punya kepentingan yang mau yang ngebet mau jadi penguasa. Kan itu, Prof? Iya, ya betul. Itu kan tidak hanya jadi penguasa, cari selamat juga. Kalau terjadi perubahan dua-dua. Nah, jadi jadi harus ada win-win solution. Tidak bisa lagi dibiarkan seperti ini. Kalau ini terus berjalan, kita khawatir kapan kita bisa peta politik ini akan bisa meredam gitu loh. Karena tidak tuntas-tuntas. Jadi balas-membalas ini nggak bisa habis. Jadi episode pertama selesai, muncul kedua, muncul lagi ketiga, muncul lagi keempat. Nah ini cukup serius loh Prof kalau saya lihat ini. Luar biasa seriusnya. Di satu sisi kalau saya lihat dari gestur ya, pertemuan kemarin itu ada yang tidak happy. Oh betul, karena begini, dalam komunikasi, apalagi komunikasi politik, komunikasi publik, ini sesuai dengan anak muda yang namanya Nugraha, yang sempat belajar di Prancis mengenai masalah sineas, itu Pak Abbas, saya kalau melihat seseorang tuh saya perhatikan mimik bibirnya bicara, gesturnya, saya lihat juga roman dan tutur katanya. Nah ini kelihatannya, ini kali kita akan lihat dalam jam-jam mendatang bagaimana Bu Mega ini melakukan statement terhadap kondisi terkini. Hari Minggu kemarin. Iya. Saya justru punya satu kekhawatiran yang tadi ya kita berpikir semakin tentram, semakin proses ini semakin smooth ya. Tapi dengan langkah kemarin itu ya prediksi ya, kayaknya makin menghangat lagi nih. Akan jadi, muncul lagi nih kasus-kasus baru. Iya, jadi semakin rame, semakin terbongkar, semakin ini seperti kemarin tuh kan Masiku sudah mulai tercium,
tapi di-endorse lagi dan ternyata Masiku juga sudah ke luar negeri lagi katanya. Oh ya? Oh iya, itu ada berita. Mudah-mudahan tidak hoak ya. Jadi ya begitulah hemat Habib. Ya kalau proses ini masih terus berlanjut, ya kembali ke Sandra tadi yang tidak dituntaskan, kan kita udah bilang jangan sampai beban sejarah itu dibawa mati gitu loh. Ya. Kalau beban sejarah dibawa mati, ya sementara menuju kematian itu sudah banyak yang apa namanya kendala-kendala terus. Tapi ada beban sejarah yang melegenda, Habib. Fir'aun. Ya. Sampai sekarang masih menjadi perburuan banyak, para arkeolog. Selain Fir'aun masih ada lagi yang lain. Ya. Ataturk ya. Ya itu yang tidak, Kemal Ataturk yang tidak diterima oleh bumi. Ya itu juga masih ada. Ada lagi terakhir ada Sharon ya. Apa namanya? Ariel Sharon, Israel. Itu juga sampai sekarang Allah tunjukkan kebesaran Allah ya. Di mana beliau melakukan kekejaman. Situ Allah tunjukkan. Jadi sekarang ini Prof nggak usah nunggu akhirat Prof. Di bumi pun sudah dibayar. Sudah kelihatan sekarang. Jangan pakai orang nanti ini kapan akhirat kita nggak tahu, kita nggak ngalamin. Karena di bumi udah Allah tunjukkan. Cuma saya pengen Bib, umur saya diberikan sampai 162. Karena 160 kan Indonesia digadekan. Ini kecelakaan yang kedua yang terbesar Bib. Pertama Pak Ginanjar, masalah Freeport. Itu membuat merana bangsa kita. Yang kedua, kalau ini terrealisir, yang IKN ini diberikan ya, nanti selama 160 tahun atau 190 tahun. Nggak jadi Prof. Nggak jadi. Loh? Saya bilang nggak jadi, nggak ada ekspor. Oh gitu. Nggak ada. Karena banyak prosesnya sini, ribut. Ya mereka juga kan, jadi investasi Prof akan masuk ke satu negara apabila negara itu tenang. Tapi begini, itu kan dalam teori ekonomi yang umum. Sekarang tidak khusus. Di mana terlibatkan, dia datang dengan dana, dibuat trap, kemudian ditangkap, kemudian dikuasai. Ini budaya Cina. Itu dulu. Oh, bukan, masih terjadi Afrika terjadi. Ya dulu. Sekarang udah nggak bisa. Ini kalau dulu itu panjang, ini dulunya baru kemarin, baru hitung tahun ya. Jadi. Kalau dulu bisa begitu, sekarang nggak bisa. Kan banyak kontrol dari mana-mana. Iya, apalagi sekarang ya apalagi masyarakat Dayak itu sudah berteriak. Ya. Kalau dulu bisa aja kayak zaman-zaman POC masuk ke sini, puasa sana, puasa di sini bisa. Tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, Prof nyanyi terus, saya juga nyanyi terus. Ya, lagi yang lain-lain. Tapi nyanyian kita kan Rayuan Pulau Kelapa yang Muntahar Karang itu. Sekarang lagu itu dilakukan di Amerika, Bib. Oh ya? Wah, dalam konser yang besar. Terkagum-kagum. Jadi memang betul. Ada tulisannya Nasruddin Umar setahun yang lalu. Ngomong-ngomong bisa nggak Prof nyanyiin lagu itu? Oh bisa. Coba, pengen tahu, saya penasaran saya. Nah, ya jangan, ya. Akan ku tahu akan dosaku, jangan cabut nyawaku. Nah, ini bukan rayuan Pulau Kelapa, tapi merayu kepada Allah untuk tobat nasuha. Ya, bagaimana ku tahu malaikat datang mencabut nyawaku. Ya Allah, panjangkan umurku, kulihat Indonesia ini bersatu, makmur dalam hidayahmu. Amin. Itu yang kita harapin. Kita harapkan ini jadi persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana persatuan itu bisa terwujud? Pemilu ini bisa berjalan dengan dengan harapan rakyat ya, kedaulatan rakyat itu bisa terpenuhi. Kita mengingatkan dalam forum ini sekali lagi kepada Presiden ya khususnya untuk tidak memihak ke salah satu kandidat. Ini yang pucuk atas. Ya, otomatis Prof. Kalau sudah di atas itu dia tidak memihak salah satu, dia kembali lagi kepada sebagai petugas partai. Ya kan? Serahkan kepada pimpinan partai, ini juga saya sudah selesai.
monggo diatur. Ya, jadi Alhamdulillah. kalau beliau berperilaku seperti itu, Bib, begitu rapornya diperiksa, ada merah-merahnya, dan diberikan penalti, saya yang di depan untuk mengusulkan remisinya. Karena Iya. dia akan membuat Indonesia ini cerah ke depan. Semua itu, Prof, tidak ada. Allah aja maha pemaaf. Ya. Ya kan? Allah aja maha pemaaf. Kenapa manusia harus berdendam? Dendam itu tidak baik. Jadi kalau begitu kita adakan sholawat nasional nih. Iya. Untuk kebaikan bangsa dan nasional. negara. Bukan salawat. Rujuk nasional. Rujuk nasional. Tapi bukan musrah ya. Bukan. Musrah udah lewat. Oh, udah lewat musrah ya. Udah jauh. Udah berhasil dia. Udah jadi menteri. Udah jadi menteri. Iya, gara-gara musrah jadi menteri. Musrah jadi menteri. Iya. Tapi yang musrahnya sendiri sekarang mendukung Anies. Enggak terpecah. Iya, tapi Lihat most peta. of them. Dia lihat peta, kemana nih kira-kira? Di mana di situ apa namanya, di situ di mana ada madu, di situ ada semut. Ya, tetapi sekarang madunya madu beneran, Oh, bukan gitu. madu oplosan. Oh, gitu. Jadi akhirnya petugas-petugas desa itu di beberapa pertemuan mereka menyatakan mendukung Ya, Anies. kenapa kita yang mengingatkan, Prof? Ya, kalau kita meneropong ke depan itu nanti kalau apabila ini terjadi canda menyanda ini terus terjadi terus-menerus, tidak akan pecah, tidak akan selesai-selesai, dan ini akan menjadi berkepanjangan. Ya, oke Bib, saya rasa cukup demikian. Cawe-cawe tiadakanlah. Kompetisi sehat lakukanlah. Mari adu gagasan, mari adu program, kampanye dengan baik, tidak terjadi lagi kematian-kematian pada saat TPS itu berlangsung, pemilu. Ya. Ya begitu Bib ya, doa kita. Ya, Baik, dan silakan. kembali kita tetap berharap ya pemilu ini betul-betul berjalan dengan apa namanya aman sentosa, dengan damai. Syaratnya satu saja, kembali lagi ke pucuk pimpinan. Begitu pucuk pimpinan ini sudah segala macam cara timbul gonjang-ganjingnya tidak habis-habisnya, harus menjadi satu cari terobosan, Prof. Ya. Terobosan yang sangat luar biasa. Yang kalau Prof tadi bilang si maling kundang itu disebut anak durhaka, ya dia mesti bertobat. Dia bertobat, dia kembali kepada ibu. Dia selamanya mengaku semacam berdosa, ya, karena memang banyak yang kita lihat sana sini, problem di sana sini nggak belum selesai ya. Dengan kembalinya apa namanya mandat ya, mandat yang diberikan sudah selesai ya, clear masalah ini. Ya. Nah, oke, Bib, ya. sehingga politik juga sejuk semua, dan Ya. semuanya ujung-ujungnya apa? Everybody happy. Itu yang kita harapkan. Happy ending. Happy ending. Oke Bib. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan ini tentang capres dan copres dan persilatan politik yang semakin menggelitik masih tetap berlanjut, Prof. Kita lihat beberapa hari ke depan ini apa yang akan terjadi, ya. Baiklah, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Masih, Prof. Ya. Allah, mari. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.